Karena memang saya melihat rusaknya itu sejak tahun 2022. Dirusak, konstitusi dirusak. Menurut saya ya, tidak ada artinya semua itu akhirnya. Kalau dibiarkan waktu itu dengan cara baik. Saya tahu bahwa ini ada yang main lah dari istana. Saya datangi Pak Jokowi, betul. Ya, sekarang Gibran kan gitu kan. Secara politik orang tahu bahwa itu Pak Jokowi yang mau. Terus orang kayak gini harus dilawan kayak gini juga katanya. Nggak bisa orang gila kamu lawannya dengan cara waras. Ya begitu, ini sudah menginjak keadaban. Sehingga saya bicaranya harus keras, tidak lagi. Selain Golkar kan yang mau dicaplok partai lain juga yang mau diganggu. Sudah ada jadwalnya kan. Ini pokoknya sebelum Pak Jokowi turun tuh sudah disebut-sebut PKB. Kemudian partai ini, partai itu, meskipun tidak diganti tapi sudah diatur oleh Pak Jokowi, lalu semua di bawah Pak Jokowi. Saya maklum kalau Pak Prabowo sebagai presiden mengatakan Pak Jokowi teman, kalau Pak Jokowi dicubit kami ikut sakit. Itu ya dalam konteks persahabatan sebagai manusia gitu. Tapi kalau dalam konteks penegakan konstitusi dan hukum. Beberapa hari terakhir ini itu beredar link berita mantan Perdana Menteri Korea Selatan itu dipidana hanya karena kalau kita hipokrit terus, nggak maju-maju juga. Dan rakyat yang ditipu, orang hipokrit itu kan sukanya nipu. Nah ini yang ditipu rakyat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Mahfud MD mengungkapkan kemarahannya dengan alasan konstitusi diacak-acak dan itu adalah salahnya Pak Mulyono, artinya presidenlah yang bertanggung jawab, yaitu Pak Jokowi. Banyak pandangan yang kalau kita lihat videonya Pak Mahfud itu menunjukkan kemarahannya kepada Presiden Jokowi. Apalagi semenjak beliau kalah dalam kontestasi Pilpres 2024. Entah ya, alasan kemarahannya benar karena konstitusi diacak-acak atau kekalahannya. Kita nggak tahu sama sekali. Kalau menurut gua sih ya namanya orang ya dalam sekejap bisa berubah. Apalagi keinginannya nggak kecapai atau kekecewaan yang sangat besar kepada seseorang yang menurutnya bisa membantu dia menjadi posisi yang nomor 1, nomor 2 lah. Entah kenapa. Namanya orang ya, kita kagak ngerti. Sepintar-pintarnya orang, sealim-alimnya orang, ya menurut pandangan mata kita bisa berubah dalam sekejap. Kalau ada yang pernah bilang 9 kebaikan akan hilang begitu saja karena 1 keburukan. Ya, begitulah. Ini ada video Pak Mahfud kembali nih. Beliau mengungkapkan unek-uneknya ya. Mengungkapkan keresahannya. Karena konstitusi sudah diacak-acak, kekuasaan tuh seperti udah keterlaluan kalau kata Pak Mahfud mah. Tapi kita nggak tahu ya, Pak Jokowi kayaknya orangnya nggak gitu deh. Tapi yang gue yakin sih ini permainan orang-orang sekelilingnya aja. Yang gue pahamin ya, yang gue pandang tuh, yang gue perhatiin. Kayaknya Pak Jokowi nggak punya niat menguasai semua. Karena beliau ya udahlah, beliau kerja aja, kerja. Itu yang masih gue pegang sih. Dan itu sampai saat ini beliau pun masih berkunjung ke bawah ya. Kalau orang haus kekuasaan dia nggak bakal mau turun ke bawah. Yakin. Mari kita simak video Prof Mahfud MD. Let's go. Pak Mas Akbar tadi, saya pengen agak fair melihat karena kan Pak Jokowi itu kan
10 tahun kan pemerintah ya. Dan kita lihat selama 9 tahun kan baik-baik saja. Bahkan Ya. kita Akbar ini kan timnya Pak Jokowi dulu. Oh iya dulu. Ya, saya pikir agak fair gitu. Tim mana ya, rumah transisi yang paling Iya, menonjol beliau ini. kan sini. Setiap hari dia ngomongkan. Iya, Jokowisman ini Pak, Pak Mas Akbar ini. Maksud saya gini, kita mau fair melihat. 9 tahun itu kan sebenarnya banyak yang bisa dihasilkan, tapi seakan-akan itu hilang. Dari pandangan kemarahan Pak Mahfud dalam tanda petik tadi itu saya melihat betapa dalamnya kerusakan demokrasi yang maksudnya Pak Mahfud itu, sehingga 9 tahun ini relatif diabaikan dibandingkan dengan yang terakhir. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan bahwa mana yang harus diikuti, mana yang tidak, sementara sisa yang terakhir yang pendek ini begitu dalam maknanya buat Bapak? Jadi begini, kita tentu tidak boleh menghilangkan jasa Pak Jokowi yang dulu di awal dibangun bersama-sama oleh Mas Faisal dan kawan-kawan lah. Ada Hasto, Faisal, Anies juga ikut ya di situ. Mas Andi Wijayanto semua ya? Wijayanto itu hasilnya kan bagus ya. Betul. Pertumbuhan ekonomi oke, infrastruktur oke gitu ya, kemiskinan menurun dan seterusnya. Bahkan indeks persepsi korupsi itu terus membagus loh. Mulai dari 34, 36, 37, 38 tiba-tiba pada turun tahun lagi. 2022 turun lagi. Karena memang saya melihat rusaknya itu sejak tahun 2022. Jadi sebelum itu kan saya selalu mengatakan ini bagus-bagus saja gitu, ekonomi oke, infrastruktur oke gitu kan. Sehingga kita harus hargai itu. Berbagai hal sudah dicapai itu harus dihargai, tapi sejak tahun 2022 itu kemudian yang dirusak demokrasi. Nah, kalau demokrasi dirusak, konstitusi dirusak, menurut saya ya tidak ada artinya semua itu akhirnya kalau dibiarkan. Coba misalnya sejak tahun 2022 itu muncul ide perpanjangan menjadi 3 jabatan kan. Loh, ini apalagi? Nah, saya cara menghalanginya juga pada waktu itu dengan cara baik. Saya tahu bahwa ini ada yang main lah dari istana. Saya datangi Pak Jokowi, betul, Bapak mau memperpanjang jabatan. Kan pasti bilang tidak. Nah, begitu keluar saya nggak tanya lagi, saya bilang ke wartawan, Pak Jokowi tadi bilang tidak tuh, yang perpanjangan jabatan tuh bohong gitu. Kan saya halus cara menghalangi, tidak langsung menabrak, nuduh. Iya. Begitu muncul itu lagi diperpanjang 2 tahun. Saya bilang, enggak tuh Pak Jokowi, Pak Presiden udah nunjuk saya dan Bu Sri Mulyani dan Pak Tito untuk menyiapkan Pak Bu Sri Mulyani anggaran, Pak Tito politiknya, peraturannya, Pak Mahfud kondisitas politiknya, BIN keamanannya gitu. Udah nyuruh tuh jalan, batal lagi kan. Nah, tapi ini lama-lama makin merusak ini, ya kan? Sesudah tidak jadi 2 tahun, kemudian tentu tidak dikatakan sendiri oleh Pak Jokowi, oleh orang-orang yang bekerja untuk dia. Sekarang Gibran kan gitu kan. Secara politik orang tahu bahwa itu Pak Jokowi yang mau, yang bicara orang lain, yang bawa ke pengadilan orang lain gitu. Oke, itu terus jalan sehingga pada akhirnya yaitu saya tidak bisa berada pada tempo dengan menjelaskan secara baik, secara halus seperti biasanya. Ini harus keras karena meminjam istilahnya si Deddy Sitorus, orang kayak gini harus dilawan kayak gini juga katanya. Nabi seorang gila kamu lawannya dengan cara waras. Orang gila lawan dengan gila juga. Itulah tempo saya naikkan. Gitu. Ya, iya demi Republik. Sehingga kalau Anda tanya apa, Anda ada jasanya Pak Jokowi banyak. Sampai saya meyakini sampai tahun 2022 itu ya masih oke-oke saja. Ya, artinya kalau pertanyaan Mas Akbar tadi mana yang harus diteruskan, teruskanlah 9 tahun itu, jangan yang 1 tahun ini, kira-kira gitu ya. Politiknya politik dan konstitusinya. Untuk menambah catatan publik menyangkut dengan catatan-catatan yang luar biasa itu ada satu peristiwa dan saya yakin Pak Prof juga sependapat dengan saya. Apa itu? Kasus Partai Golkar. Partai Golkar ya. Saya tidak bisa membayangkan dengan logika politik saya yang sederhana ini, bagaimana itu bisa dilakukan kepada sebuah partai besar yang baru saja memenangkan seluruh agenda-agenda dan mengawal agenda-agenda presiden untuk kemudian ditebas dengan cara seperti itu. Soal kemudian ternyata tidak cukup besar dan ada respon dari internal Golkar soal itu, tapi kita bacanya karena kita diskusi tentang keadaban politik, kita melihat bagaimana keadaban itu betul-betul itu diinjak ya. Diinjak. Apa catatan Anda menyangkut itu? Ya begitu, ini sudah menginjak keadaban, sehingga saya bicaranya harus keras, tidak lagi ya orang kan sering dulu ya kalau Pak Mahfud tuh bicara biasanya enak, menyejukkan, memberi solusi kepada semua pihak. Kali ini tidak bisa, karena ini sudah membahayakan negara, menghancurkan konstitusi. Bahkan agendanya kan begitu, Mas Faisal ya. Selain Golkar itu kan, ya saya selalu mengatakan Tuhan turun tangan kan.
selain Golkar kan yang mau dicaplok partai lain juga yang mau diganggu. Sudah ada jadwalnya kan. Ini pokoknya sebelum Pak Jokowi turun tuh sudah disebut-sebut PKB, kemudian partai ini, partai itu, meskipun tidak diganti tapi sudah diatur oleh Pak Jokowi, lalu semua di bawah Pak Jokowi, Menkumhamnya diganti dulu biar nggak ribut kan gitu kan. Itu semuanya, itu mulainya dari Golkar, tetapi terjadi Tuhan turun tangan dengan vonis MK pada tanggal 20, tanggal 22. Bahlil kemudian ngomong salah itu tentang Raja Jawa, Raja Jawa itu. Raja Jawa, kemudian tanggal 21 itu rame sehingga tidak jadi lagi Golkar misalnya harus Pak Jokowi ketua Dewan Pembina, kalau tidak bisa Pak Jokowi nanti Gibran wakil ketua umum, itu kan sudah ada rumor itu. Tapi begitu terjadi itu Tuhan turun tangan, dan jadi semua pada mundur, termasuk Gerindra kemudian lebih realistis kan. Lalu kemudian Bahlil ngomong Raja Jawa gitu kan. Ya itu pada akhirnya kan, sehingga ada soal Raja Jawa itu lalu menimbulkan dua hal kan. Pertama, orang berpikir loh, kalau begitu bosnya Bahlil tuh Raja Jawa yang kejam, yang tidak boleh dilawan, ngeri kita ini. Di sisi lain, orang Jawa yang sesungguhnya marah, Raja Jawa kami tidak seperti itu. Sebaliknya malah ya? Iya kan, Raja kami seperti itu. Timbullah organik kan pada waktu itu, tidak bisa berdaya, habis itu sudah habis. Maka kemudian kita harus berbicara tentang sesuatu yang memang sudah saatnya kita bicarakan, Prof. Ya. Apa yang saya maksud adalah, kita menuju pada sebuah bangsa yang bermartabat, di mana kemudian kekuasaan itu diperlakukan dengan benar, dengan seluruh kearifan-kearifan bangsa yang harus mengikutinya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju jika kemudian mulai saat ini kita mulai memahami dan memikirkan tentang ada risiko yang ekstrim bagi seorang penguasa yang mengabaikan seluruh mandat yang ada yang pernah diberikan kepadanya? Ya mungkin kita harus memulai tradisi baru agar kebiasaan apa yang terjadi pada periode terakhir ini tidak terjadi lagi. Maksud saya apa? Ini nanti diselidiki, gitu kan? Dirumuskan, diberikan kepada rakyat. Ini yang harus ditindak secara hukum, ini yang tidak, dan kedepannya jangan terjadi lagi. Saya maklum kalau Pak Prabowo sebagai presiden mengatakan Pak Jokowi teman. Kalau Pak Jokowi dicubit kami ikut sakit, itu ya dalam konteks persahabatan sebagai manusia gitu. Tapi kalau dalam konteks penegakan konstitusi dan hukum, dia sekurang-kurangnya membiarkan hukum berjalan. Tidak usah mendorong agar Pak Jokowi ditindak, dia tidak usah mendorong, biarkan hukum yang berjalan gitu ya. Tapi dia jangan melindungi kan gitu. Nah itu menurut saya bagus bagi keadaban hukum kita, karena di berbagai negara itu bisa saja itu terjadi gitu. Untuk hal-hal yang besar kayak gitu. Kalau bagi saya kalau itu ya Mas, kalau kemarin jadi ya hegemonia kayak gitu ya, terus ini caplok, para ini caplok, lalu terus ini yang tetap ada di belakang panggung politik Indonesia, rusak nih Indonesia. Saya rasa demikian. Hancur itu. Betul. Indonesia tidak ada masa depan lagi. Gitu. Kalau terjadi penyelidik yang Bapak sampaikan tadi, evaluasi itu tadi, meneruskan mungkin dari sisi hukum, berarti apa? Tuduhannya pada perusakan demokrasi dan konstitusi atau apa? Iya, ada pelanggaran hukum juga yang sekarang udah muncul tapi tidak diangkat-angkat, kan banyak itu. Nanti Kejaksaan Agung itu pasti itu tahu. Saya kira mungkin formula yang bagus itu seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Habibie terhadap Pak Harto. Dia mengaku saya ini anak punya Pak Harto, dibesarkan oleh Pak Harto, tapi dia tidak menghalangi penegakan hukum. Ketika Pak Harto itu diadili dan tidak masuk pengadilan, bukan karena Habibie menghalangi, itu karena Pak Harto kena demensia kan? Demensia, betul. Iya kan? Begitu diperiksa tidak mungkin lagi. Tidak ada skenario dari presiden baru, nggak melibatkan. Tidak ada intervensinya Pak Habibie. Saya kira ke depan juga begitu, kecuali dia demensia gitu. Iya kan? Tapi demensia itu pun kan diputuskan oleh Mahkamah Agung waktu itu. Mahkamah Agung memutuskan Pak Harto tidak bisa diperiksa lagi karena tidak mungkin memberi keterangan karena kesehatannya dan usianya. Titik. Kan gitu kan? Itu kedepannya kita harus begitu juga. Nah selama ini sih kalau terhadap tingkat menteri kan udah berjalan kita ya. Kan banyak kan menteri yang sesudah selesai menjabat juga masuk pada akhirnya ada beberapa. Itu yang saya maksud, Prof. Beberapa hari terakhir ini itu beredar link berita mantan Perdana Menteri Korea Selatan itu dipidana hanya
karena membantu menantunya mendapatkan pekerjaan eksekutif di salah satu perusahaan penerbangan. Tentu saja kita tidak bisa menggunakan ini dengan mengatakan bahwa memang beda kita dengan mereka. Tidakkah keadaban kekuasaan itu harus kita sepakati bersama dan itu tumbuh dari dalam hati dan pikiran kita kan. Maka kemudian menurut saya kami di Akbar Faisal Unsensor layak untuk menanyakan ini kepada Pak Prof. Tapi saya rasa tadi Pak Prof sudah menjawabnya. Ya. Bukan hanya Korea, yang pekan ini kan berita besarnya Biden ya. Joe Biden membiarkan anaknya. Betul. Dia ancam 40 tahun karena Iya. kejahatan dengan ancaman 40 tahun, wah habis umurnya. Kalau di Amerika kan biasanya diakumulasi itu. Iya. Ancamannya bisa 100 tahun, 200 tahun. Ini juga Biden menyerahkan, silakan. Kan gitu kan? Iya. Nggak melindungi siapa-siapa. Dan kita pun harus begitu, membangun keadaban hukum yang seperti itu sebenarnya. Karena kalau kita hipokrit terus, nggak maju-maju juga. Dan rakyat yang ditipu, orang hipokrit itu kan sukanya nipu. Nah ini yang ditipu rakyat. Ya, begitulah perbincangannya. Sepertinya ada keinginan dari mereka melihat senang ya. Dari Prof. Mahfud, Akbar Faisal itu kayaknya terlihat senang. Kalau misalkan Pak Jokowi itu harus dituntut untuk masalah perusakan demokrasi, bahasanya kayak menurut gua ini begitu. Jadi mereka menuduhkan tuh rusak demokrasi sekarang tuh 2 tahun belakangan ini. Sebelumnya tuh pada saat zaman mereka tuh adem-adem aja. Ya, artinya apa gitu? Ya nggak bisa ngeliat gitu. Tapi bagusnya Pak Jokowi itu nggak pernah ngejelekin menteri-menterinya, mantan menterinya, walaupun mantan menterinya sesudah nggak jadi menteri sering banget nyerang. Kita tahu lah dari zamannya Anies, terus Rizal Ramli, atau Said Didu, atau Refli Harun, mereka tuh bukan menteri tapi bagian dari Pak Jokowi yang kecewa, entah kenapa ya. Apa karena dipecat atau apa? Begitu juga dengan Prof. Mahfud. Padahal Prof. Mahfud sendiri itu waktu itu seneng banget waktu sebelum ada Gibran tuh nih gampang nih bakal menang Pilpres gitu kan. Tapi ternyata